Yang terhormat Ibu Kepala Sekolahnya mungkin masih ada sedikit aktif. Yang terhormat Ibu Suharni selaku Kepala SMP SD Islam Al-Firdaus. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah sekalian, terima kasih atas kesediaannya pada siang hari meluangkan waktu. Maafkan saya datang ke sini mengganggu waktunya. Semata-mata ini adalah salah satu kewajiban yang harus saya penuhi untuk membersamai Pak Jajang selaku CGP saya, CGP Angkatan 10 di Kabupaten Lumajang. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan terang yaitu iman dan Islam. Ustadz dan Ustadzah sekalian, saya datang ke sekolah panjenengan pada hari ini. Agendanya adalah untuk pendampingan individu yang kedua, di mana pada hari ini tema pendampingannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah yang relevan dengan cita-cita atau visi yang sudah dibuat Pak Jajang. Karena dalam proses pendidikan yang sedang diikuti Pak Jajang telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid yang dilaksanakan bersama rekan sejawat. Adapun untuk susunan acara dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama pengantar diskusi. Tadi sudah saya sampaikan tujuan dari diskusi untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Setelah itu merumuskan kalimat umpam dan melihat visi sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Jajang nanti. Berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kepada Pak Jajang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PP, Ibu Lina, yang saya hormati Ustadzah Suharni selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Firdaus, yang saya hormati rekan-rekan sejawat Ustadzah SD Al-Firdaus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pendampingan individu kedua dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kepada kita semua, yakni agama Islam di surga. Kemudian pengantar visi itu tidak hanya sekedar impian, tetapi harus dapat merepresentasikan dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Lalu tujuan diskusi hari ini apa sih? Tujuan kita berkumpul di siang hari ini yaitu tidak lain dan tidak bukan menyelaraskan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nanti kita jelaskan apa itu visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Nah, lalu sebelum ke sana, di sini saya akan memutarkan sebuah puisi. Puisi di sini puisi karangan Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini akan saya putarkan sebuah puisi
Aku Atau disimak. Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kelir. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Nah, baik, Bapak Ibu, setelah kita melihat tadi yang telah dibacakan puisi, nilai apa saja sih yang tersirat dalam puisi yang baru saja dibacakan? Setelah tadi dibacakan aku melihat Indonesia, kira-kira nilai apa saja yang tersirat dalam puisi tersebut? Ada yang mau memberikan tanggapan? Nilai persatuan. Sebenarnya nilai-nilai yang tercermin dalam puisi barusan itu mencerminkan kebanggaan dan kecintaan Bung Karno terhadap Indonesia. Apa itu visi? Nah, visi itu merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi, impian atau kekuatan tentang wujud, karena kita tentang guru, jadi wujud sekolah di masa yang akan datang. Nah, itu visi. Visi itu harus bisa melihat ke depan. Apakah visi sekolah kita selaras? Benar nggak visi dari sekolah kita itu sudah mencerminkan arti dari visi itu sendiri? Nah, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid, nah, mari kita berdiskusi, kita adakan diskusi ya teman-teman. Di sini teman-teman saya minta teman-teman mengisi kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang intelektual dan berakhlakul karim. Oh, baik. Kita memimpikan murid yang intelektual dan berakhlak. Tahan dong adalah sebuah simpulan kemarin yang telah saya simpulkan punya kami. Kita bersatu, kita memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sebagai sumber komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Lalu berikutnya visi SD Islam Al-Firdaus. Nah, kita masuk ke visi kita, sekolah kebanggaan kita. Apakah sama sesuai nggak dengan visi tadi panjenengan tulis? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid yang tadi panjenengan tulis? Selaras apa benar? Sudah selaras ya. Sudah selaras ya. Lalu pertanyaan kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja kira-kira yang ingin panjenengan sesuaikan atau tambahkan sesuai dengan visi yang tadi? Mungkin saudara ini mau memberikan tanggapan. Untuk sebuah visi ini sudah bagus, cuma bagi saya untuk kalimatnya ini terlalu panjang dan belum masih untuk kata seperti kata mempersiapkan itu seharusnya terwujudnya. Ada yang harus kita rubah. Kira-kira apa sih yang harus kita rubah? Kesimpulan hasil diskusi visi itu yang tadi berarti terwujudnya. Nah, harusnya kalau visi itu kita rubah, harusnya bentuk perkataannya, redaksi katanya seperti ini. Terwujudnya siswa yang berwawasan Islami, berkarakter, berprestasi, dan menguasai teknologi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
ini lebih relevan dengan keadaan sekarang. Yang tadi yang disampaikan tadi ada tambahan apa, Ustaz ini? Bukan cinta lingkungan ya. Oke, kita tambahkan cinta lingkungan di sini. Lalu hasil diskusi, apakah semua peserta diskusi setuju dengan kalimat visi yang barusan disimpulkan? Ada yang kurang setuju? Ya, silakan. Ya, silakan. Berarti tidak Yang mana? Ini? itu dari kesimpulan hasil diskusi terwujudnya siswa yang berwawasan Islami, berkarakter, berprestasi dan cinta lingkungan dan menguasai teknologi. Kayaknya kalau menurut saya lebih cocok penguasaan teknologi. Berikutnya, mari kita rincikan sikap dan perilaku. Mari kita rincikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Kepala sekolah juga harus seperti apa, orang tua juga harus seperti apa. Bisa dibagikan lagi, monggo. Baik, sebenarnya semua jawaban sudah ada di terdapat di sana. Saya cuma sedikit menambahkan sedikit saja. Jadi seorang guru itu harus memberikan teladan yang baik kepada siswanya. Dalam artian di sini seperti kedisiplinan, kemudian perilaku yang baik. Kemudian guru juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak serta itu tadi harus kreatif dan juga selalu melakukan inovasi. Untuk merumuskan prakarsa perubahan, mari kita sama-sama diskusikan kembali pemantik pertanyaan berikut. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Menurut saya, yaitu mengkomunikasikan tentang visi sekolah kepada orang tua. Seperti itu. Nanti sebenarnya ini sudah ada sebenarnya jawaban dari hasilnya tadi. Jawabannya yang pertama, untuk apa inisiatifnya itu yang pertama kesadaran diri agar meningkatnya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan saling bekerja sama untuk kemajuan peserta didik. Lalu yang kedua, kita harus mensosialisasikan, benar oleh Ustazah Sri, mensosialisasikan visi dan misi kepada orang tua tentang pembentukan karakter siswa. Bukan hanya guru, tetapi juga orang tua ikut berperan aktif. Membuat visi itu, pertama kita gunakan inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif itu apa sih? Mungkin banyak dengan semua baru mendengar, misalnya begini. Yang lain baru mendengar ya. Nah, inquiry apresiatif itu apa? Inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan manajemen, mengidentifikasi hal-hal yang baik apa saja yang telah ada di sekolah. Itu tadi sebelumnya saya jelaskan kekuatan, aset, potensi yang ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana kekuatan tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini namanya inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi tadi saya jelaskan ada masalah, ada kekuatan. Kita harus cari apa? Kita cari masalah, kita cari kesalahan, atau kita cari kekuatan yang di sekolah kita. Jelasnya kita harusnya mencari kekuatan. Kekuatan di sekolah kita ini apa sih? Jangan cari kesalahan toh. Kekurangan aja di sekolah kita. Kita tingkatkan kekuatannya, jangan kesalahannya terus ya. Itu kadang kita juga di kelas juga kadang kita mencari kesalahan siswa terus ya. Cari kekuatan, pasti ada kekuatan di siswa tersebut. Tidak mungkin tidak ada kekuatan. Pasti ada kekuatannya dari yang misalkan kita anggap anak itu nakal, ada kekuatan tersimpan yang terpendam di anak tersebut. Mungkin dia jago di olahraga, jago di kesenian dan sebagainya. Kan ada seperti itu. Dia tidak jago matematika, tapi dia jago menggambar. Gambarnya bagus. Nah, kita tingkatkan potensi yang ada. Karena kita sebagai guru harus menuntun dan membimbing berpihak dan berpihak kepada murid.
Nah, kemudian tahapan berikutnya dalam inquiry apresiatif itu ada bagja. Nah, ini masuk ke bagja. Bagja itu singkatan. B itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, lalu A atur eksekusi. Berikutnya adakah yang ditanyakan? Mungkin saudara ini, Ustaz Rahman, Ustaz Ansor, monggo. Ada yang ditanyakan terkait dengan visi sekolah? Sudah nih? Oh, salah. Sudah 11 ya. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke Bu Ina sebagai BP. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke. Baik, mari kita beri aplaus untuk Pak Jajang yang akan menjelaskan presentasinya dengan sangat jelas. Mungkin itu tadi di akhir Pak Jajang juga menyampaikan tentang inquiry apresiatif yang berbasis kekuatan tadi dengan tahapannya bagja. Semoga yang disampaikan Pak Jajang hari ini sedikit banyak bisa menambah pengetahuan, hasanah keilmuan, atau mungkin bisa menjadi refleksi untuk kita ke depannya menjalankan tugas kita sebagai guru dengan lebih baik lagi. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum